Nanti dibilang pilih kasih lagi, enggak. Ya, jadi saudara, seorang pemimpin, nah ini pemimpin-pemimpin muda semua yang akan muncul. Ingat, seorang pemimpin itu memberi arah. Kita ingat ya, ajaran nenek moyang kita. 8 sifat pemimpin. Ya. Pemimpin Pindo Jaladri harus bagaikan samudra. Hatinya luas. Pemimpin itu dimaki-maki seperti laut samudra. Kotoran bumi keluar, ditelan oleh samudra yang keluar air yang bersih. Pemimpin harus siap dimaki-maki, siap disakiti, siap difitnah, siap di framing. Ya kan? Tapi keluarnya harus selalu yang bersih. Pindo Chandra seperti bulan, memberi kesejukan, memberi penerangan di kegelapan bulan, memberi penerangan dan kesejukan. Pindo Kartiko, pedoman arah. Pemimpin memberi pedoman, memberi arah. Pindo Suryo, bagikan matahari, memberi kehangatan, memberi energi, memberi solusi. Pemimpin Pindo Arga, bagaikan gunung, kokoh, berpendirian, tidak goyah, kokoh, sekali-sekali meletus. Perlu pemimpin harus meletus sekali-sekali. Iya dong. Menghadapi koruptor maling ya kita boleh kita meletus, kita maling. Bukan kokoh, diam, enggak, kokoh. Sekali-sekali boleh. Untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan bahaya-bahaya terhadap bangsa dan negara. Pindo Dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi, penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Pindo Bayu, pemimpin bagaikan angin, harus hadir di mana-mana. Angin ada di puncak gunung, ada di kolong jembatan, ada di lembah terdalam. Yang terakhir, pemimpin Pindo Bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun. Ya. Juga pemimpin itu Ingarso Sungtelodo di depan memberi contoh, harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun, kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato, memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru, pemimpin itu kawan seperjuangan.
Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin? Ingat, yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi, ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran, yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi, tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik, pejuang politik, pendekar politik, membela keadilan, kebenaran, dan kejujuran, membela kaum yang lemah, membela kaum yang miskin, membela kaum yang tertindas. Kau pejuang politik. Menang dan kalah urusan belakang. Tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara akan didukung. Karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya,
Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah, saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang, negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh. Saya tuh nggak enak sendiri. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Saudara-saudara. Saudara lihat kemarin 14 Juli, tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan, negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang